Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Rosi Noviani, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 3 Waila Timur, Kabupaten Aceh Barat. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3, visi guru penggerak. Paparan video ini saya sampaikan melalui cerita komik. Setelah jam pelajaran selesai, Bu Rosi bertemu dengan Pak Desi yang sama-sama ingin menuju ke kantor untuk rapat penyusunan visi sekolah. Assalamualaikum Bu Rosi. Apakah hari ini jadi rapat, Bu? Waalaikumsalam, sepertinya jadi, Pak. Kenapa ya, Bu? Visi sekolah kita perlu dirubah? Iya, Pak. Soalnya visi yang sekarang sudah berlangsung selama 7 tahun. Perlu dilakukan revisi untuk menyesuaikan dengan kondisi murid dan kebijakan pendidikan di Indonesia saat ini. Tapi saya bingung, Bu. Bagaimana cara untuk kita merumuskan visi sekolah? Begini, Pak. Untuk merumuskan visi, kita dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif. Waduh, semakin bingung saya, Bu. Apa itu pendekatan inquiry apresiatif? Pendekatan ini bertujuan mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik, Pak. Oh, seperti itu, Bu. Lalu apa langkah yang harus kita lakukan untuk dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif tersebut, Bu? Untuk dapat menerapkannya, kita dapat menggunakan metode Bagja, Pak. Bagja, apalagi itu, Bu? Tenang, Pak, saya akan menjelaskan apa itu Bagja. Bagja adalah singkatan dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang dilakukan. Dan yang terakhir, atur eksekusi, yaitu dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Oh, seperti itu ya, Bu, alur dari Bagja. Iya, Pak, sebagai calon guru penggerak, saya telah menyusun visi. Nantinya akan saya sampaikan ketika rapat bersama kepala sekolah dan rekan guru. Visi yang saya buat yaitu mewujudkan generasi yang cerdas, berakhlak, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan yaitu mari tingkatkan motivasi belajar murid melalui model pembelajaran yang bervariatif dan inovatif. Lalu, tahapan Bagjanya seperti apa, Bu? Baiklah, Pak, saya akan memberitahu bagaimana tahapan Bagjanya. Tahapan pertama adalah buat pertanyaan. Adapun pertanyaannya adalah apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Adapun tindakan atau penyelidikan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah mengajak kepala sekolah bertukar pikiran terkait pentingnya meningkatkan motivasi belajar murid. Selanjutnya, meningkatkan kompetensi dengan mengikuti pelatihan dan mencari referensi mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Tahapan yang kedua adalah ambil pelajaran. Yang menjadi pertanyaannya adalah siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar murid?
Aktivitas apa saja yang menurut murid membuat mereka merasa lebih termotivasi dalam belajar? Situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang meningkatkan motivasi belajar murid? Adapun tindakan atau penyelidikan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah mewawancara atau survei pengalaman atau pendapat kepala sekolah atau guru atau wali murid dan murid itu sendiri. Mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar murid, serta menerapkan pembelajaran menyenangkan yang dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Tahapan yang ketiga, gali mimpi. Adapun yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar murid telah berjalan baik? Apakah ada keterkaitan antara penggunaan model pembelajaran dengan dimensi pelajar Pancasila? Adapun tindakan atau penyelidikan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah menguasai materi pelajaran, menggunakan model pembelajaran yang bervariatif dan inovatif, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, melakukan refleksi, serta menjalin komunikasi yang baik dengan murid agar bisa menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki murid. Kemudian, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten terkait hal tersebut. Tahapan yang keempat, jabarkan rencana. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar murid? Apa langkah atau terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Adapun tindakan atau penyelidikan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah membuat daftar-daftar pertanyaan untuk berdialog bersama murid tentang apa saja sikap atau pola pikir yang menunjukkan motivasi belajar meningkat. Membuat perangkat pembelajaran LKPD dan instrumen penilaian yang tepat, serta melakukan dialog atau penjajakan bersama kepala sekolah dan guru mengenai program atau kegiatan penguatan. Dan tahapan yang kelima adalah atur eksekusi. Yang menjadi pertanyaannya adalah, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau murid? Apa yang saya lakukan dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar murid? Adapun tindakan atau penyelidikan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah mengajak rekan guru untuk melaksanakan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar murid, serta membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan model dan media pembelajaran yang bervariatif dan inovatif setiap minggunya. Nah, seperti itu rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja, Pak. Wah, lengkap sekali penjelasannya, Bu. Terima kasih. Sekarang saya jadi tahu bagaimana merumuskan visi berdasarkan pendekatan inquiry apresiatif. Sama-sama, Pak. Ayo, Pak. Sepertinya rapat sudah mau dimulai. Mari, Bu. Nanti Ibu bisa sampaikan visi Ibu sebagai calon guru penggerak ketika rapat berlangsung. Demikianlah pemaparan video demonstrasi kontekstual modul 1.3, visi guru penggerak. Terima kasih, salam dan bahagia.